Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan saya Ibu Ode Salmia SPD. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan terus semangat ya untuk belajar di rumah. Jangan lupa kalian selalu berdoa setiap hari agar pandemi ini segera berlalu dan kita dapat melakukan belajar tatap muka di sekolah. Baik, kita langsung saja. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan karakteristik teks prosedur. Sebelum masuk ke materi, ini tampilan pertama yang Ibu tampilkan adalah prosedur mencegah virus corona menurut WHO. Di sini silakan kalian lihat, di slide yang pertama ini ada penomoran ya, nomor 1, 2. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, jaga jarak. Di bawahnya ini ada penjelasannya ya. Lakukan jaga jarak sosial dengan pertahankan jaga jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan siapa saja yang mengalami batuk atau bersin. Lanjut lagi. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Keempat, lakukan kebersihan pernapasan. Yang kelima, cari perawatan medis. Yang keenam, update informasi dan ikuti saran tenaga medis. Baik, silakan dibaca penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke materi kita. Jadi, Ibu akan menjelaskan 3 poin di sini. Yang pertama, fungsi teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebagaimana yang tampak pada contoh teks di atas, teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah suatu kegiatan atau cara melakukan sesuatu. Jadi dalam contoh tersebut tadi adalah cara melindungi diri dari virus ya, itu menurut WHO. Oke, sudah tahu ya fungsinya. Sekarang kita lanjut lagi pada struktur teks prosedur. Yang pertama di sini ada judul. Judul teks prosedur berupa nama benda yang hendak dibuat, sesuatu yang ingin dilakukan, atau sesuatu yang ingin digunakan. Yang kedua, pengantar. Pengantar teks prosedur berupa pernyataan yang memberikan informasi umum tentang hal yang hendak dibuat atau dilakukan atau digunakan. Selain itu, pengantar teks prosedur dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang ketiga, prosedur. Prosedur atau tahapan sebuah teks prosedur yang berisi dengan urutan yang benar dan sistematis. Yang tadi ada nomornya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah alat dan bahan atau persyaratan. Jadi, alat dan bahan dalam teks prosedur dapat berupa daftar atau rincian alat dan bahan yang digunakan atau daftar persyaratan yang harus dibawa pada teks prosedur tertentu. Dan yang kelima adalah penutup. Penutup dalam teks prosedur dapat berupa simpulan, rekomendasi, apresiasi, ataupun himbauan. Ya, sampai di sini semoga kalian bisa paham ya dan mengerti apa yang Ibu jelaskan. Kita lanjut lagi. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama di sini ada kalimat perintah yang ditunjukkan dengan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Jadi anak-anakku, di dalam teks prosedur banyak dijumpai kalimat perintah karena berisi petunjuk-petunjuk. Contoh, hindari, lakukan, keluarkan, dan sebagainya. Jadi kata-kata kerja seperti itu dibentuk oleh akhiran kan,
i dan lah. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung. Jadi di dalam teks prosedur juga banyak digunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan. Seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Jadi itu semuanya merupakan kata-kata penghubung atau konjungsi. Dan yang ketiga, kata-kata penunjuk waktu. Dalam teks yang sejenis, banyak pula digunakan kata-kata penunjuk waktu seperti beberapa menit kemudian, setengah jam, 1 jam kemudian. Nah, jadi kata-kata itu banyak digunakan khususnya dalam resep makanan atau prosedur membuat sesuatu. Dan yang keempat, kata-kata teknis. Jadi teks prosedur juga banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan tema yang dibahasnya. Misalnya, tadi yang dibahas petunjuk tentang menghindari virus. Di sini ada kata pandemi. Contohnya ada pandemi, new normal, pokoknya banyak ya. Kemudian, jika yang dibahas tentang petunjuk tentang alat-alat elektronik, maka banyak pula menggunakan kata-kata perelektronikan. Kita lanjut yang kelima, kata-kata alat dan bahan. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Baik, anak-anakku, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk ibu dan untuk anak-anak juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.